ingin mensejahterakan kaum petani dengan memberikan bibit unggul yang terbaik serta akan memberikan pupuk subsidi yang mudah untuk dibeli ataupun diminta oleh para petani tersebut. Matur nuwun. Terima kasih Bu. Ya, tinggal 2 detik. Terima kasih. Kita masuki sekarang segmen yang keempat. Pada segmen yang keempat ini, saya ingin memberikan kesempatan kepada para pasangan calon untuk saling bertanya, menjawab, dan memberikan tanggapan balik. Satu pasangan calon bertanya kepada dua-duanya. Setelah keduanya menjawab, pengaju pertanyaan bisa menyampaikan tanggapan balik. Waktu bertanya 1 menit, waktu menjawab 2 menit. Dipersilakan untuk kembali berdiri. Kita mulai dengan memberikan kesempatan kepada Pak Fauzan, Pak Armanto sesuai dengan urutan. Untuk bertanya kepada pasangan calon nomor 2 dan nomor 3. Mohon para hadirin, mohon tenang. Kita menyimak pertanyaan dari Pak Fauzan, Pak Armanto yang ditujukan kepada Pak One, Pak Sunarto, dan Ibu Hartini, Ibu Mulyani. Dipersilakan 1 menit dari sekarang, Pak Fauzan, Pak Armanto. Ya, terima kasih. Pertanyaan kami tujukan kepada Bapak One. Yang pertama, langkah awal apa yang akan Pak One tempuh jika langkah awal apa yang Bapak Ono akan tempuh dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten. Baik, untuk kedua juga, Pak Ono ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Fauzan. Pertanyaannya langsung tajam. Untuk mengurangi kemiskinan masyarakat, itu ada 3 konsep, Pak. Pertama, social development by individual. Artinya, social development by individual itu artinya kita memicu, mendorong masyarakat untuk bisa keluar dari kemiskinan. Caranya bagaimana? Memberikan mereka jalan, memberikan mereka kesempatan. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya social development by communities. Artinya kita memberikan kesempatan banyak sekali komunitas-komunitas yang ingin mengentaskan kemiskinan. Beri mereka kesempatan, pihaki mereka. Yang ketiga, terus terang, jelas, maaf Pak, waktunya Anda nutupi baju biru, nutupi waktu Pak. Terima kasih Pak, dari tadi itu. Yang ketiga, pemihakan social development by government. Artinya, pemerintah itu harus ada di sana dalam mengentaskan kemiskinan. Kita bicara usia non produktif, kalau umur 15 sampai 30 tahun kita bisa berikan pekerjaan, Pak. Tapi kalau umur 82 tahun dan janda, mau dikasih pekerjaan apapun tidak bisa. Disinilah perlunya pemihakan pemerintah harus selalu ada di sana. Jadi tidak serta-merta dengan memberikan pekerjaan atau memberikan bantuan. Jadi kita harus memilah-milah titik permasalahannya terlebih dahulu. Terima kasih Pak. Masih ada 15 detik, Pak Sunarto ingin memanfaatkan waktu? Oh cukup, baik. Ibu Hartini, Ibu Mulyani silakan menjawab pertanyaan yang sama. Pertanyaan dari Pak Fauzan. Pertanyaan tadi dikhususkan untuk calon nomor 2 Pak? Enggak. Sama? Satu pertanyaan untuk 2 pasangan. Ya. Ya. Pak Fauzan, kira-kira pertanyaannya adalah, kalau Ibu berdua terpilih, apa program konkret Anda untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan? Ya. Langkah kami ke depan untuk mengentaskan kemiskinan, kami akan melanjutkan program dari Bapak Bupati sekarang, yaitu dengan membangun rumah tidak layak huni, dan selanjutnya kami juga akan memberikan pendidikan gratis
dari SD sampai SMA atau disebut dengan wajib belajar 12 tahun secara gratis. Selanjutnya kami juga akan memberikan fasilitas keterampilan kepada para masyarakat miskin tersebut untuk diberikan keterampilan agar mereka betul-betul mempunyai skill, mempunyai keterampilan, sehingga dengan kita berikan keterampilan tersebut, kita juga akan diimbangi dengan memberikan dana agar masyarakat Kabupaten Klaten pinter dan dalam segi keuangan mereka bisa menjalankan bantuan uang yang kami berikan tersebut. Itu Pak Endarto. Ibu Hartini akan menambahkan. Ya, saya menambah sedikit untuk mengentaskan kemiskinan, atau saya setelah dipilih untuk calon jadi bupati, yaitu yang pertama tadi pemberian beasiswa tapi bagi siswa miskin. Yang kedua kalinya yaitu bantuan pemugaran rumah tidak layak huni atau RTRH, dan yang ketiga pemberdayaan desa mandiri. Yang keempat, peningkatan pendidikan dan keterampilan bagi masyarakat. Untuk mengurangi pengangguran, yaitu mendorong kemudahan masuknya investasi, kemudian menyediakan informasi lapangan kerja, dan meningkatkan kemitraan kerjasama untuk penyaluran tenaga kerja. Demikian. Baik, terima kasih. Seperti saya sampaikan, Pak Fauzan punya kesempatan 1 menit untuk memberikan tanggapan balik. Mohon menunggu dulu. Ya. Terima kasih. Pada prinsipnya kami sepaham dengan Bapak Ono, Ibu Sri Hartini atau Ibu Sri Mulyani dalam rangka untuk melakukan pembangunan Klaten ke depan yang lebih baik, bertumbuh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi sebuah target utama. Memang pendekatan yang akan kami bangun ada 3: community approach, pendekatan kepada masyarakat dengan berbagai macam pengetahuan, motivasi, dan fasilitas yang ada lewat program-program pemerintah. Dan yang kedua, local and regional development approach, yaitu desa kecamatan menjadi pusat pertumbuhan dari segala macam sektor. Dan yang ketiga adalah ethnic and culture approach. Baik, terima kasih tanggapan baliknya. Jadi setiap pengaju pertanyaan punya hak untuk menyampaikan tanggapan balik. Sekarang kita masuki putaran kedua untuk memberikan kesempatan kepada Pak One, Pak Sunarto untuk mengajukan pertanyaan baik kepada Ibu Hartini, Ibu Mulyani, dan Pak Fauzan, Pak Harmanto. Dipersilakan. Pertanyaannya satu. Ya. Terima kasih, Prof. Jadi kita tahu bahwa untuk mengukur keberhasilan pembangunan ini bisa diukur dari IPM, Pak. IPM, kemudian pertanyaannya, Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia. Pertanyaannya adalah, yang selama ini kita lihat indeks pembangunan manusia di Kabupaten Klaten itu seperti apa? Kemudian kalau kelak penjenengan pengemban pemerintahan, apa yang harus Anda lakukan? Terima kasih, Pak. Ya. Jadi bagaimana mengukur indeks pembangunan manusia di Klaten, dan kemudian kalau Ibu berdua terpilih, apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki indeks pembangunan manusia itu? Ya, jawab. Langkah kami ke depan untuk memperbaiki indeks pembangunan manusia ke depan. Yang jelas pembangunan di Kabupaten Klaten sudah terlihat bagus. Kami berdua tentunya akan melanjutkan pembangunan Kabupaten Klaten yang sudah bagus ini tentunya ke arah yang lebih baik. Kalau memang belum baik, kami berdua siap menyempurnakan pembangunan yang belum terbaik tersebut. Dan kami ke depan betul-betul ingin bersama-sama rakyat, duduk bersama rakyat untuk mendengarkan saran, masukan dari masyarakat Kabupaten Klaten, bagaimana langkah ke depan kami bisa membangun Kabupaten Klaten ini tentunya yang lebih maju, lebih mandiri, dan berdaya saing. Itu Pak Indarto. Baik. Ibu Kemudian Hartini. ketika berada di tengah harus kita mendorong
menyemangati dan membangun niat baik kepada yang dipimpin. Sedangkan ketika berada di belakang, seorang pimpin harus rela mengikuti dan menyetujui kehendak yang dipimpin. Bagi kami, pemimpin harus bisa menjadi panutan rakyat dan tidak boleh melakukan perbuatan tercela, baik di hadapan masyarakat, ke depan hukum, serta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kami terpilih, maka kami akan menerapkan kepemimpinan yang bersikap aspiratif, selalu mendengar kehendak rakyat. Terima kasih. Terima kasih. Hadirin, kita dengar bersama, kita simak jawaban Pak Fauzan Pak Harmanto. 2 menit untuk Bapak. Oke, terima kasih. Saya coba menjawab bahwa untuk IMEP, Indeks Manusia Pembangunan, ya. Indeks Pembangunan Manusia. Oh, pembangunan manusia. Ini di Klaten rata-rata 440.000 masih di bawah dengan standar UMR, Pak. Jadi kalau urutan se-Kabupaten Klaten ini nomor 11 se-Jawa Tengah. Nah, oleh karena itu kita melihat dari struktur ekonomi Kabupaten Klaten, di mana ini ada perdagangan kecil dan restoran. Ini memang perlu dipacu mereka sebagai peluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya lewat dengan berbagai, salah satunya adalah ekonomi kreatif, kemudian diversifikasi produk dan perluasan usaha. Ini salah satunya untuk bisa mengatasi khusus pada golongan yang punya IPM rendah. Demikian, Pak. Pak Fauzan, masih ada 50 detik, Pak. Ya, terima kasih. Saya menambahi, Pak. Jadi dalam rangka untuk meningkatkan IPM, yang mana IPM di Kabupaten Klaten masih di bawah rata-rata, ya kami bersama Bapak Sri Harmanto memiliki misi, yaitu membangun desa dan kecamatan menjadi pusat pertumbuhan. Insya Allah dengan pendampingan, pengawasan, dan fasilitas secara berjenjang terhadap UMKM yang ada di masing-masing desa, ini menjadi sebuah penggerak dalam menggerakkan laju ekonomi kerakyatan, ekonomi mikro yang ada di masing-masing desa. Insya Allah kalau itu secara bisa berjalan dengan baik, secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat yang ada di Kabupaten Klaten, akan mengurangi tingkat kemiskinan, akan Baik. Kita sekarang mendengar tanggapan balik dari Pak One Pak Sunarto atas jawaban dari Bu Hartini, Bu Mulyani, dan Pak Fauzan Pak Harmanto. Silakan, Pak. Terima kasih. Walaupun tadi mohon maaf Ibu jawabannya agak nggak nyambung, tapi Bu Yani agak cerdas. Artinya sebentar. Justru saya melihat Bu Yani itu agak lebih cerdas. Harusnya kemarin Bu Yani yang maju bupati. Oke, terima kasih, Prof. Saya sangat menyayangkan. Jadi kedua jawaban ini sebetulnya harus banyak belajar lagi tentang undang-undang nomor yang terkait dengan ini. Maka yang perlu diperhatikan adalah Undang-Undang nomor 3 tahun 2014, Pak. Saya membaca tabel, jadi indeks pembangunan manusia di Kabupaten Klaten tahun 2010 sampai 2014 ini memang ada peningkatan, Prof. Kemudian peningkatan ini pada akhir 2014 yaitu 75,25. Baik, terima kasih. Kita masuki putaran ketiga dari segmen yang keempat ini dengan memberikan kesempatan kepada Bu Hartini dan Bu Mulyani untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Fauzan Pak Harmanto dan Pak One Pak Sunarto. 1 menit untuk pertanyaan, dipersilakan. Kebijakan apa yang akan ditempuh untuk mengurangi perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non-pertanian
mengingat Klaten dinyatakan sebagai daerah penyangga pangan. Pak Fauzan dulu, Pak Fauzan, Pak Armanto, soal alih fungsi lahan. Terima kasih. Jadi memang penggunaan lahan tiap tahun kita ada pengurangan. Namun ini bisa kita arahkan khususnya kepada pembangunan perumahan. Ini modelnya adalah vertikal Pak, padat. Jadi kita arahkan sana. Kemudian yang kedua, ini tentunya juga harus mengikuti Undang-Undang 23 tahun 2014, ya, bahwa untuk pembangunan perumahan ini tidak boleh lebih dari atau tidak kurang dari 3 hektar. Dan itu pun sesuai dengan menjadi kewenangan penuh dari pemerintah daerah, artinya kita menyesuaikan apa yang jadi ketentuan-ketentuan pemerintah daerah.